Jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada. Kembali lagi bersama Amarket di edisi edukasi. Di mana edukasi kali ini kami akan selalu memberikan yang terbaik buat rekan trader. Kita tahu bahwa trading tanpa punya pengetahuan, trading tanpa punya ilmu itu ibarat membuang garam di lautan. Oleh karena itu rekan trader, saya ingin supaya sebelum kita terjun dalam dunia trading, mari kita belajar dulu. Kita harus benar-benar mempunyai ilmu dulu, karena apabila salah melangkah, kita bisa gagal dalam trading kita. Dan rekan trader, untuk edisi edukasi kali ini, rekan trader, kita akan membahas suatu tema yang sangat luar biasa. Dan tema ini saya pikir harus dipahami dan dimaknai oleh para trader semuanya. Untuk judul edukasi kali ini kita akan membahas tentang pengaruh time frame pada hasil trading. Nah, pengaruh time frame pada hasil trading. Kenapa saya mengangkat tema kali ini? Karena kita ingin supaya para trader bisa mengetahui penggunaan time frame yang baik dan benar. Karena setiap kali adanya perbedaan di time frame akan selalu juga memberikan perbedaan dalam trading kita. Oleh karena itu rekan trader, mari kita bahas langsung tentang pengaruh time frame pada hasil trading. Dan kita akan lihat pertama-tama sebenarnya apakah itu time frame. Ya, kita bisa lihat time frame adalah satuan waktu pada chart trading kita. Ya, jadi istilahnya bisa dibilang bahwa time frame itu adalah rentang waktu yang digunakan untuk membaca pergerakan harga pada chart yang ada di platform kita. Di sini kita kenapa time frame ini sangat penting, karena kita bisa lihat bahwa pemilihan time frame sangat mempengaruhi cara trader untuk mengambil keputusan, baik itu akan berdampak terhadap risiko maupun frekuensi trading kita, serta potensi keuntungan atau kerugian yang bisa kita capai. Oleh karena itu, secara garis besar kita bisa lihat bahwa time frame itu adalah satuan waktu pada chart trading kita. Di sini artinya bahwa setiap candle mewakili satu periode waktu tertentu. Misalnya ya, di time frame kita bisa lihat M1 yaitu 1 menit, H1 itu 1 jam, hour ya. Sedangkan D1 day adalah 1 hari. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa time frame mempengaruhi cara kita untuk melihat pergerakan suatu harga. Kita sangat tahu bahwa time frame ini sangat berpengaruh dalam trading. Oleh karena itu, yang timbul pertanyaan adalah mengapa time frame itu penting, rekan trader? Di sini secara garis besar time frame itu penting karena pertama menentukan sudut pandang para trader terhadap market. Sudut pandang seorang trader yang bertrading cepat maupun bertrading lambat dengan menggunakan time frame kecil dan time frame besar sangat berbeda. Oleh karena itu, mengapa time frame penting? Karena menentukan sudut pandang trader terhadap market. Di mana sudut pandang ini mempengaruhi strategi trading kita, frekuensi kita untuk mengambil posisi, dan resiko serta potensi profit yang akan kita peroleh. Itu harap dipengaruhi oleh rekan trader semuanya. Dan mengapa time frame juga ini sangat penting? Karena aset yang sama secara garis besar bisa saja memberikan hasil yang berbeda karena time frame. Kita trading gold menggunakan time frame 1 jam dengan 30 menit atau 5 menit akan sangat berbeda hasilnya rekan trader semuanya. Di sini kita bisa lihat kategori time frame dalam trading. Secara garis besar kita bisa lihat bahwa ada 3 kategori besar dalam penggunaan time frame dalam trading. Adalah pertama time frame rendah, ya, low time frame menengah atau middle, dan time frame tinggi atau high time frame. Apakah itu? Kita bisa lihat untuk time frame yang rendah, low time frame, itu biasanya kita menggunakan time frame 1 menit, 5 menit maupun 15 menit. Karakteristiknya pergerakannya sangat cepat, banyak fluktuasi kecil atau noise banyak terjadi, dan ya sudah barang tentu semakin kecil time frame semakin banyak peluang untuk entry. Nah, permasalahannya profit atau tidak itu belakangan rekan, tapi setidaknya time frame 1 jam itu terdiri dari 60 time frame 1 menit. Artinya probabilitasnya adalah Anda bisa mengambil posisi 1 jam. Ibaratnya Anda punya peluang mengambil 60 transaksi selama 1 menit dalam tenggang waktu 1 jam. Itu ilustrasinya. Time frame pendek M1, M5, dan M15. Sedangkan time frame menengah
Ini kita bisa lihat adalah middle time frame 30 menit, 1 jam, dan 4 jam. Karakteristiknya adalah pergerakannya lebih stabil, sinyal teknikal sudah barang tentu lebih jelas, dan tidak terlalu cepat dan tidak juga terlalu lambat. Dari antara 30 menit, 1 jam, dan 4 jam, istilahnya dia tidak terlalu cepat atau tidak terlalu lambat. Dan time frame berikutnya adalah high time frame atau time frame tinggi. Di sini kita bisa lihat bahwa menggunakan time frame 1 hari, weekly atau mingguan, atau monthly atau bulanan, ini yang biasanya digunakan oleh para trader. Di sini karakteristiknya fokus pada tren besar. Noise sangat kecil dan entry lebih jarang namun kuat. Ya, entry lebih jarang karena ya siapa pula mau entry 1 hari sekali dengan trader, tapi kita udah bisa melihat peluang yang terjadi ya. Oleh karena itu, walaupun entry jarang, tapi peluang yang tampak itu sangat kuat untuk bisa kita lihat. Di sini rekan trader kita bisa lihat bahwa kegunaan time frame sudah sangat jelas. Time frame itu digunakan untuk pertama menentukan arah tren, menyesuaikan strategi trading kita, mengatur manajemen resiko trading kita, dan menyesuaikan gaya hidup dari seorang trader. Seorang trader dengan gaya hidup scalping ya akan berbeda dengan seorang trader dengan gaya trading panjang rekan trader, menggunakan 1 jam atau 1 hari. Itu sangat beda rekan trader ya. Psikologinya pun juga sangat berbeda rekan trader. Di sini kita bisa lihat bagaimana time frame digunakan untuk menentukan arah tren ya. Untuk menentukan arah tren, kita bisa lihat bahwa time frame besar 1 hari ke atas, dia melihat tren utama. Ibaratnya dia melihat perspektif yang jauh ke depan. Sedangkan time frame kecilnya itu digunakan sebagai untuk mencari entry exit atau masuk keluar kan trader. Sehingga kombinasi time frame sering digunakan. Time frame 1 hari melihat bagaimana potensi yang terjadi secara garis besar ya, fundamental besar, sedangkan untuk mengambil posisinya kita menggunakan time frame kecil rekan trader supaya kita bisa tahu kapan mengambil posisi atau kapan keluar dari suatu posisi kita. Nah, di sini rekan trader kita bisa lihat itu arahnya untuk fungsi time frame untuk menentukan arah tren. Yang berikutnya adalah dia juga mempunyai arti bahwa gaya trading berdasarkan time frame rekan trader yang menentukan gaya trading kita. Itu fungsi dari time frame juga bisa menentukan gaya trading kita. Di sini gaya trading yang kita miliki adalah misalnya gaya trading kita termasuk traders yang stylenya adalah scalping ya, atau day trading, atau swing trading, atau position trading. Masing-masing memiliki karakter yang berbeda rekan trader. Di sini misalnya kita lihat scalping. Untuk scalping biasanya time frame yang digunakan itu time frame pendek yang kecil dari M1 1 menit hingga 15 menit. Ciri-cirinya itu ya entry dan exit cepat. Karena time frame yang digunakan adalah 15 menit hingga 15 menit rekan trader. Jadi kebanyakan entry di sana ya, tapi peluang profitnya juga ya kebanyakan loss juga rekan trader ya, karena banyak juga sinyal-sinyal palsu di sana. Tapi di sini kita lihat ciri-cirinya adalah targetnya kecil tapi sering ya. Istilahnya kalau bertinju itu yang penting pukulnya banyak tapi sering daripada pukulnya jauh ya. Ya, pukulnya kurang tapi jarang rekan trader. Nah, jadi time frame kecil ini yang scalping ini ya kita udah tahu lah scalping itu targetnya kecil ya, entry-nya banyak rekan trader. Dan kita bisa lihat bahwa 1 hari itu karena entry-nya banyak sudah barang tentu transaksinya juga banyak dalam sehari. Jadi ini cocok buat trader yang selalu melihat komputer, melihat platform ya, karena memang ya dia teknikal benar, dia melihat tradingnya itu rekan trader semuanya. Dan selanjutnya kita bisa lihat rekan trader day trading. Nah, day trading ini biasanya menggunakan time frame 15 menit hingga 1 jam. Ciri-cirinya sudah sangat jelas. Posisi ditutup dalam 1 hari ya. Posisi ditutup dalam 1 hari rekan trader. Tidak menginap posisi, ya tidak ada menginap posisi, dan lebih tenang dari scalping karena scalping lebih menggunakan time frame yang pendek, sedangkan day trading ini dari M15 hingga H1 rekan trader. Sehingga di sini secara garis besar cocok untuk trader dengan waktu yang terbatas, ya. Cocok untuk trader dengan waktu yang terbatas. Nah, selanjutnya bagaimana ke swing trading? Untuk swing trading rekan trader kita bisa lihat bahwa time frame yang digunakan ini udah sedikit panjang ya rekan trader ya, H4. Jadi kalau H4 1 hari ya dia cuma 6 candle ya, 6 kali 4 kan 24 ya, 24 jam. Jadi 6 candle aja, jadi H4 hingga D1 ya, 1 candlenya 1 hari.
Ciri-cirinya ya posisi ditahan beberapa hari karena kan swing ya, jadi agak sedikit panjang rekan trader. Dia fokus mengikuti tren dan tidak perlu sering melihat chart karena dia udah melihat tren ke depan itu seperti kayak gimana. Jadi nggak usah lagi lah lihat chart karena yang penting kita udah paham bahwa tren kemungkinan ke depan itu seperti kayak gimana. Dan ini gaya trading ini cocok untuk para trader orang kantoran yang sibuk rekan trader ya. Tidak usah perlu lihat chart kita rekan trader, yang penting kita bisa melihat bahwa trennya kemana, kita bisa open posisi rekan trader. Yang berikutnya adalah position trading rekan trader semuanya. Nah, berbicara tentang position trading ini, kita bisa lihat bahwa position trading ini adalah trading yang menggunakan time frame antara D1 hingga 1 hari hingga 1 minggu rekan trader. Ciri-cirinya posisi jangka panjang, fokus terhadap tren besar, transaksinya sangat jarang rekan trader karena menggunakan time frame 1 hari hingga 1 minggu. Jadi ini cocok untuk trader yang sabar ya dan modalnya lebih besar. Secara garis besar kita bisa lihat bagaimanakah kelebihan dan kekurangannya. Nah, ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya karena dalam trading itu selalu akan ada kerugian dan kekurangannya. Di sini secara garis besar kita bisa lihat untuk time frame rendah ya. Scalping 1 sampai 15 menit. Kelebihannya time frame rendah, banyak peluang entry, hasil cepat terlihat, cocok untuk market yang aktif. Sedangkan kekurangannya banyak sinyal palsu. Semakin banyak ambil posisi, semakin banyak juga sinyal palsu yang ditampilkan. Tapi kita tidak tahu itu sinyalnya itu benar akurat apa tidak karena ya kebanyakan nanti banyak sinyal palsu rekan trader. Dan di sini juga kekurangan dari time frame rendah adalah tekanan psikologi tinggi serta butuh fokus dalam waktu yang penuh. Ya, intinya kita harus fokus apabila kita trading menggunakan time frame yang rendah. Selanjutnya rekan trader kita bisa lihat time frame menengah. Untuk time frame menengah kelebihannya sinyal lebih stabil, resiko seimbang, tidak terlalu melelahkan secara mental ya. Tidak terlalu melelahkan secara mental. Di sini kita bisa lihat rekan trader bahwa kekurangannya adalah entry tidak sebanyak scalping karena scalping 1 sampai 15 menit dan kekurangan berikutnya adalah tetap perlu disiplin dan konsisten. Sedangkan time frame tinggi rekan trader, kelebihannya adalah secara garis besar sinyalnya itu lebih kuat dan jelas ya karena ya time frame tinggi rekan trader 4 hingga 1 hari rekan trader ya. Sini secara garis besar noise-nya juga sangat sedikit karena trennya kita berpacu pada tren besar dan psikologi lebih tenang karena ya kita melihat perspektif yang lebih besar ke depan. Sedangkan kekurangannya entry sangat jarang, stop loss-nya lebih besar dan butuh kesabaran yang tinggi. Di sini secara garis besar kita bisa melihat kesimpulannya dari pembahasan tentang time frame ini. Yang pertama kita bisa lihat bahwa time frame sangat mempengaruhi hasil trading. Sangat setuju. Menggunakan time frame kecil hasilnya juga akan berbeda dengan penggunaan time frame yang besar. Sehingga time frame sangat mempengaruhi hasil trading. Time frame dalam hal ini tidak ada time frame yang terbaik. Tidak ada. Semuanya terbaik berdasarkan gaya trading kita masing-masing. Ya, semuanya terbaik berdasarkan gaya trading kita masing-masing. Di sini kita bisa lihat bahwa time frame terbaik adalah yang sesuai dengan gaya hidup kita, yang sesuai dengan psikologi kita, dan yang sesuai dengan waktu trading yang kita gunakan. Sehingga di sini kita bisa lihat bahwa trading konsisten itu lebih penting daripada trading yang cepat. Itu intinya ya. Trading yang konsisten lebih penting daripada trading yang cepat. Nah, rekan trader, kita udah membahas tadi tentang pengaruh time frame pada hasil trading. Saya berharap semoga ilmu ini, setidaknya penjelasan ini bermanfaat untuk rekan trader semuanya. Akhir rekan trader, kita akan ketemu lagi untuk pelajaran-pelajaran berikutnya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di edisi edukasi berikutnya. Salam Profit Indonesia.